Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Habibi, berasal dari kelas 12 IPS 3. Baiklah, saya akan menjelaskan remedi PH pertama tentang jurnal penyesuaian dan jurnal penutup. Baiklah, saya akan menjelaskan jurnal penyesuaian. Bengkel Las Aji, neraca saldo periode 31 Desember 2021. Ini adalah tabel neraca saldo yang akan saya jadikan jurnal penyesuaian. Data penyesuaiannya persediaan perlengkapan pada tanggal 31 Desember 200.000, sewa dibayar tanggal 1 April 2021 untuk 1 tahun, kendaraan disusutkan 20% setahun, pendapatan angkutan yang masih harus diterima 1.800.000, gaji karyawan yang masih harus dibayar 800.000, bunga yang harus dibayar 70.000, dan asuransi dibayar tanggal 1 September 2021 untuk 1 tahun. Mari kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Untuk memasukkannya kita harus menjelaskan satu persatu. Yang A-nya yang dari persediaan perlengkapan pada tanggal 31 Desember 200.000. Jadi penjelasannya perlengkapan yang sudah dipakai dalam tabel 700.000 dan di data penyesuaian 200.000. Jadi 700.000 dikurang 200.000 sama dengan 500.000. Kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Akun beban perlengkapan di debit sebesar 500.000 dan perlengkapan di kredit sebesar 500.000. Yang kita lanjut yang kedua. Pada data penyesuaian yang B, sewa dibayar tanggal 1 April 2021 untuk 1 tahun. Kita jelaskan yang B, sewa yang sudah menjadi beban tahun 2021 itu 9 bulan. 1 April sampai 31 April Desember 2021 sama dengan 9 per 12 bulan dikali 2.200.000. 2.200.000 didapatkan dari tabel neraca saldo sewa dibayar di muka 2.200.000. Jadi 1.650.000. Kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Beban sewa di debit 1.650.000, sewa dibayar di muka di kredit 1.650.000. Kita lanjut yang C. Kendaraan disusutkan 20% setahun. Kita jelaskan penyusutan kendaraan 1 tahun 20% dikali 5 juta. 5 juta didapatkan dari kendaraan di dalam neraca saldo. Jadi 20% dikali 5 juta sama dengan 1 juta rupiah. Kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Beban penyusutan kendaraan di debit 1 juta, akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 1 juta. Kita lanjut yang D. Pendapatan angkutan yang masih harus diterima sebesar 1.800.000. Dijelaskan, pendapatan angkutan yang masih harus diterima sudah merupakan pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya. Jadi kita salin seperti yang di dalam data penyesuaian. Jadi kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Piutang pendapatan angkutan di debit sebesar 1.800.000, pendapatan angkutan di kredit sebesar 1.800.000. Jadi kita lanjutkan ke yang E. Gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 800.000. Dijelaskan, gaji yang masih harus dibayar merupakan utang perusahaan kepada karyawan sebenarnya sudah menjadi beban tahun 2021. Jadi tetap kita masukkan dari data penyesuaian tersebut. Gaji karyawannya sebesar 800.000, kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Beban gaji di debit 800.000, utang gaji di kredit 800.000. Kita lanjut yang F. Bunga yang masih harus dibayar 70.000. Jadi jelaskan bunga yang masih harus dibayar merupakan bunga yang sudah menjadi beban tahun 2021 tetapi masih ditangguhkan pembayarannya. Kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Beban bunga di debit 70.000 didapatkan dari data penyesuaian yang F. Dan utang bunga kita masukkan di kredit 70.000. Dan terakhir, asuransi dibayar tanggal 1 September 2021 untuk 1 tahun. Dijelaskan, asuransi yang sudah menjadi beban tahun 2021 adalah 4 bulan, 1 September sampai 31 Desember 2021.
4/12 bulan kali 1.800.000, 1.800.000 didapatkan dari beban asuransi yang ada di tabel neraca saldo. Jadi hasilnya 6 juta dan sisanya yaitu 600.000 dan sisanya 1.200.000. Belum merupakan beban tahun 2021, maka harus dipindahkan ke rekening asuransi dibayar di muka. Jadi di jurnal penyesuaiannya, asuransi dibayar di muka di debit 1.200.000 dan beban asuransi di kredit 1.200.000. Dijumlahkan menjadi debitnya 7.020.000 dan kreditnya sama 7.020.000. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan jurnal penutup. Perusahaan jasa Salonita memiliki data akuntansi selama bulan Maret 2015 sebagai berikut. Pendapatan jasa 12 juta, pendapatan bunga 400.000, gaji karyawan 2.550.000, beban transportasi 300.000, beban perlengkapan 850.000, beban iklan 400, beban lain-lain 820.000, beban sewa 1.100.000, pref 500.000. Jurnal penutupnya yaitu untuk akun pendapatan jasa sebesar 12 juta dimasukkan di debit, pendapatan bunga 400.000 di debit. Jadi ikhtisar laba ruginya 12.400.000 didapatkan dari 12 juta ditambah 400, jadi 12.400.000 di kredit. Yang kedua, menutup akun bebannya, ikhtisar laba rugi. Kita akan mencari ikhtisar laba rugi dari menutup akun beban. Yang kita masukkan dalam tabel akun, yaitu beban-beban yang ada di dalam yang diketahui tadi. Beban transportasi 300.000, beban perlengkapan 850.000, beban iklan 400.000, beban lain-lain 820.000, beban sewa 1.100.000, beban gaji 2.550.000. Jadi kita dapatkan ikhtisar laba ruginya 5.820.000. 6.820.000, yaitu dari kita jumlahkan semua beban dan kita masukkan 6.820.000 itu di debit. Dan selanjutnya kita akan menutup saldo rugi ke modal. Modalnya 6.380.000 di debit, ikhtisar laba rugi di kredit 6.380.000. Modal 500.000, pref 500.000 didapatkan dari yang diketahui soal tadi. Jadi jumlahnya 25.300.000 di debit, 25.300.000 juga di kredit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.